Materi yang keempat yaitu operator logika matematika. Operator logika matematika adalah serangkaian penghubung dari beberapa premis yang dihubungkan menjadi satu premis. Dapat dikatakan juga sebagai penghubung proposisi dari berbagai kalimat tertutup di dalam matematika. Penghubung ini sendiri harus terlebih dahulu didasari pada operasi yang terjadi dalam kalimat tertutup logika. Berikut adalah jenis-jenis operasi logika matematika yang dipakai sebagai penghubung antar premis atau pernyataan. Yang pertama yaitu negasi atau ingkaran. Negasi merupakan kebalikan dari pernyataan sebenarnya. Ingkaran ditandai dengan kalimat tidak benar bahwa, bukan, dan tidak. Dinotasikan dengan lambang negasi seperti ini. Contoh menentukan negasi dari Andi berjalan menuju barat. Kalimat negasinya yaitu tidak benar bahwa Andi berjalan menuju barat, atau Andi bukan berjalan menuju barat, atau Andi tidak berjalan menuju barat. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika dan yang dilambangkan dengan lambang diskonjungsi seperti ini. Bentuk konjungsi P konjungsi Q dapat juga dibaca sebagai P dan Q, P tetapi Q, P meskipun Q, dan P walaupun Q. Contoh terdapat kalimat ambilkan pisau dan garpu. Ambilkan pisau dilambangkan dengan P dan ambil garpu dilambangkan dengan Q. Didapatkan 4 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, ambil pisau dan garpu bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, ambil pisau bernilai salah. Kemungkinan yang ketiga, ambil garpu bernilai salah. Dan kemungkinan yang keempat, tidak kedua-duanya juga bernilai salah. Jadi kesimpulannya, jika kedua kalimat benar, maka bernilai benar. Yang ketiga yaitu diskonjungsi. Diskonjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika atau yang dilambangkan dengan lambang diskonjungsi. Terdapat dua macam diskonjungsi, yaitu diskonjungsi eksklusif dan diskonjungsi inklusif. Contoh terdapat kalimat ambilkan pisau dan garpu. Ambilkan pisau dilambangkan dengan P dan ambilkan garpu dilambangkan dengan Q. Contoh yang pertama diskonjungsi inklusif didapatkan 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ambilkan pisau dan garpu bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, ambilkan pisau bernilai benar. Kemungkinan yang ketiga, ambilkan garpu bernilai benar. Dan kemungkinan yang terakhir, tidak kedua-duanya bernilai salah. Kesimpulannya, jika pernyataan keduanya salah, maka bernilai salah. Contoh diskonjungsi eksklusif juga didapatkan 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu ambilkan pisau dan garpu bernilai salah. Kemungkinan yang kedua, ambilkan pisau bernilai benar. Kemungkinan yang ketiga, ambilkan garpu bernilai benar. Dan kemungkinan yang keempat, tidak kedua-duanya bernilai salah. Jadi, jika salah satu benar, maka bernilai benar. Yang keempat yaitu implikasi. Implikasi merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan kata jika bla 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 maka bla 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 dan bla 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 jika hanya bla bla bla. Dinotasikan dengan notasi implikasi sebagai berikut. Bentuk implikasi P Q dapat juga dibaca sebagai jika P maka Q. P hanya jika Q, Q jika P, P syarat cukup bagi Q, dan Q syarat cukup bagi P. Contoh terdapat kalimat, jika hari ini tidak hujan, maka abang akan datang. Hari ini tidak hujan dinyatakan dengan P. Dan
abang tidak datang dilambangkan dengan ki. Didapatkan 4 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, tidak hujan dan abang datang, bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, tidak hujan, abang tidak datang, bernilai salah. Dan kemungkinan yang ketiga, hujan, abang datang, bernilai benar. Kemungkinan yang keempat, hujan, abang tidak datang, bernilai benar. Kesimpulannya, jika pernyataan yang pertama benar dan yang kedua salah, maka bernilai salah. Yang kelima, yaitu biimplikasi. Biimplikasi merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan bla bla bla, jika dan hanya jika bla bla bla. Dinotasikan dengan notasi biimplikasi sebagai berikut. Biimplikasi bernilai benar jika pernyataan keduanya sama. Contoh, kambing hidup jika dan hanya jika bernapas. Kambing hidup dilambangkan dengan P dan kambing bernapas dilambangkan dengan Ki. Didapatkan 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu kambing hidup dan bernapas, bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, kambing hidup dan tidak bernapas, bernilai salah. Kemungkinan yang ketiga, kambing hidup dan bernapas, bernilai salah. Dan kemungkinan yang keempat terakhir, kambing tidak hidup dan tidak bernapas, bernilai benar. Kesimpulannya, biimplikasi bernilai benar jika pernyataan keduanya sama. Materi yang kelima yaitu tabel kebenaran. Dengan aturan semantik dapat ditentukan nilai kebenaran suatu kalimat kompleks untuk semua interpretasi yang mungkin. Biasanya nilai kebenaran itu ditabelkan dan disebut dengan tabel kebenaran. Jika terdapat n variabel, maka terdapat 2n baris tabel kebenaran. Yang pertama, tabel kebenaran untuk negasi. Jika pernyataannya benar, maka negasinya bernilai salah, begitu juga kebalik. Untuk tabel kebenaran yang kedua, untuk konjungsi. Pernyataan yang pertama dilambangkan dengan P dan pernyataan yang kedua dilambangkan dengan Ki. Jika P bernilai benar dan Ki juga bernilai benar, maka P konjungsi Ki bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, jika P bernilai benar, Ki bernilai salah, maka P konjungsi Ki bernilai salah. Dan kemungkinan yang ketiga, jika P bernilai salah dan Ki bernilai benar, maka P konjungsi Ki bernilai salah. Kemungkinan yang terakhir, jika kedua-duanya bernilai salah, maka P konjungsi Ki bernilai salah. Untuk yang ketiga, tabel kebenaran untuk diskonjungsi. Diskonjungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama diskonjungsi inklusif. Jika P bernilai benar, kemungkinan yang pertama, jika P bernilai benar dan Ki bernilai benar, maka P diskonjungsi Ki bernilai benar. Kemungkinan yang kedua, jika P bernilai benar dan Ki bernilai salah, maka P konjungsi Ki bernilai benar. Kemungkinan yang ketiga, jika P bernilai salah dan Ki bernilai benar, maka P diskonjungsi Ki bernilai benar. Dan kemungkinan yang keempat, jika kedua-duanya salah, maka P diskonjungsi Ki bernilai salah.